Yang jadi pertanyaan sekarang, siapa yang videokan ini si Aib gitu. Dari video itu saya temukan juga berita bahwa sekarang si Ibtu-R ini tiba-tiba menghilang juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sebetulnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin kan sempat tersebar tuh ya video si Aib lagi telepon si Ibtu-R ya. Tapi ada hal yang luput mungkin dari perhatian kita gitu kan. Ternyata dalam sebuah di sosial media saya temukan satu kejanggalan di video itu gitu. Tapi sebelumnya coba kita cek dulu video waktu Aib nelpon sama Ibtu-R. Ini dia. Ya, pas kejadian pas timbul video Saka tuh, saya langsung ngedon di situ. Lah kok kenapa bisa jadi salah tangkap gitu. Segala dia nggak kenal sama yang tiga, sama yang sekarang tuh yang namanya Peggy tuh, yang baru ketangkep ya Pak ya, yang DPO 1 DPO itu. Nah itu kan masih kawanannya si Saka itu Pak. Saya tahu persis saya. Makanya saya langsung ngedon tuh pas timbul lagi 1 DPO kena tuh tertangkap. Nah udah saya langsung wah berarti ini Peggy ini bohong gitu. Saya satunya sama tidur, karena media menyusul saya semua itu. Iya. Iya Pak. Iya Pak. Iya. Iya kan. Nomor air. WA-in maksudnya ke Bapak gitu. Oh iya. Iya Pak, iya, siap. Iya saya mah takut doang, takutnya bukan masalah takut saya sama Bapak atau sama polisi. Saya mah takutnya sama keluarga pelakunya itu. Ketika saya muncul itu di hadapan layar gitu, nanti apa yang bakal terjadi sama saya gitu kelak nanti gitu Pak. Yang saya takutin tuh. Ya. Makanya kan dari dulu juga sama Bapak saya kan pernah kan berpesan kalau saya nggak mau kalau sampai saya ikut sidang. Iya. Iya Pak. Iya Pak. Iya siap Pak. Iya Pak. Iya Pak. Salah. Itu ya. Jadi mungkin teman-teman semua tidak menyadari satu hal yang janggal di situ mungkin ya. Tapi sebenarnya saya juga sudah posting sebelumnya video ini. Di salah satu komenan juga di situ mengatakan bahwa yang jadi pertanyaan sekarang, siapa yang videokan ini si Aib gitu. Ya, berkembang spekulasi bahwa mungkin ini adalah pengalihan isu juga gitu. Ya, tapi saya tertarik di salah satu komenan yang ini kan diposting di akunnya Voice Line ya. Di situ silakan cek di situ. Saya tertarik dengan satu komenan yang langsung dijawab oleh si kreatornya gitu. Komenannya seperti ini. Dari Faresa yang mengatakan, "Lah, ngapain telepon?" katanya. "Kan itu udah di depan rumahnya Pak Rudiana. Maaf kalau ini bukan editan," katanya kan. "Itu sudah jelas di depan rumahnya Pak Rudiana." Ternyata mungkin ini adalah tetangga atau siapa mungkin si Ibtu-R ini gitu. Sehingga mengenal pagar atau mengenal rumah Ibtu-R ini ya. Yang dimana setelah ini terjadi langsung dibalas komenan oleh kreatornya sendiri ya, yang menyatakan bahwa dia posting ini ya, secara ini mungkin dia tidak percaya bahwa itu adalah rumahnya Ibtu-R. Tapi yang terjadi semeton ya, dijawab juga di bawahnya, "Iya sih," katanya, "di depan rumah beliau," katanya tuh ya, dari Social of Justice tuh ya.
Jelas warna pagarnya beda katanya Police Line. Antara Police Line sama Social of Justice ini, kalau kita pikir, kalau kita lihat dari komennya, berarti dia mengenal gitu ya, mengenal rumahnya si Ibtu-R ini. Tapi dijawab lagi oleh Social of Justice ini mengatakan itu halaman samping katanya. Itu yang terjadi sebentar ya. Banyak sekali kejanggalan memang yang jadi pertanyaan kita setelah video ini tersebar sebetulnya. Di antaranya memang itu, siapa yang memvideokan ini dan maksudnya apa untuk divideokan ya. Karena kita tahu sendiri bahwa selama ini si Aib ini menghilang entah kemana, tiba-tiba muncul, tiba-tiba kemarin ke rumahnya Kang Deddy ketemu bapaknya dan sebagainya. Banyak spekulasi memang yang berkembang di luar sana tentang si Aib ini. Tapi memang dalam video saya sebelumnya saya mengatakan bahwa dalam video ini si Aib takut sama si korban. Sekali lagi saya ingatkan, bukan masalah keluarga korban. Di depanmu sekarang Aib saya bilangkan bahwa di situ ada masyarakat se-Indonesia, ya, netizen terutama. Saya pesankan juga kalau keluar jangan lupa pakai masker. Karena begitu geramnya masyarakat sekarang terhadap dirimu. Tapi yang menarik semeton ya, di dalam video ini gitu, dari video itu saya temukan juga berita bahwa sekarang si Ibtu-R ini tiba-tiba menghilang juga gitu. Ya, kemarin menghilang, tiba-tiba muncul, dan sekarang setelah video ini tersebar menghilang lagi, sehingga tim kuasa hukumnya pun sulit untuk mencarinya. Ini ada apa lagi nih? Spekulasi apa lagi nih yang terjadi ya? Tetapi kurang menarik teman-teman kalau kita tidak menyaksikan langsung videonya tentang menghilangnya kembali si Ibtu-R itu. Ini videonya. Usai 3 hari berturut-turut diperiksa Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap kuasa hukum Rudiana, Mardiman Sane, yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespons dirinya, sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Ini sendiri terpisah ya, tapi ditarik ke kasus Pina. Benar, untuk kasus Rivaldi sendiri sangatlah terpisah. Itu anak sudah ditahan di Polsek Utara Barat dari tanggal 30, ya kan? Terus udah gitu, pada saat tanggal 31 Agustus 2016, ketujuh anak yang ada tinggal di SMP 11 ini ditangkap oleh Pak Rudiana, ya. Terus mungkin kekurangannya pelaku yang sudah disebutkan di dalam BAP itu 11 orang, makalah diambillah Rivaldi dijadikan menjadi Andika, ikut serta di dalam kasus Pina. Sedangkan Rivaldi sendiri tanggal 27 itu pas kejadian Vina dan Eki ditemukan itu ya di flyover itu, dia sedang berkumpul dengan teman-temannya, dan teman-temannya juga bukan anak-anak yang tinggal di SMP 11 ini. Dia punya pertemanan sendiri dan di daerah kota. Jadi untuk itu pun kasusnya sangat jauh ya. Nah sedangkan gini, untuk menariknya lagi adalah kasus Rivaldi di tanggal 29 yang penganiayaan dan pembawaan sajam itu sudah divonis ya. Untuk kasus pembawaan sajamnya itu sudah divonis. Vonisnya itu dia sudah dihukum 1 tahun 5 bulan. Vonisnya putusannya tanggal 31 Januari 2017. Sedangkan sidang untuk kasus Pina itu setelah vonisnya dia untuk kasus sajamnya. Di video saya sebelumnya juga saya membahas ini gitu. Ntar maksudnya sekarang laporan Rivaldi yang mengajukan PK juga gitu ya. Artinya bahwa BAP itu sudah jadi sebenarnya sebetulnya. BAP-nya sudah jadi, lucunya di situ ya. Seperti dijelaskan tadi sama kuasa hukumnya bahwa jumlahnya kan ini 11 di BAP itu. Tapi ternyata setelah dia tangkap semua korban itu menjadi 10. Untuk melengkapinya itu pakai apa sekarang? Ya Rivaldi ini dipakai gitu. Ya, itu lucunya ya. Dan sekarang Rivaldi mengajukan PK juga gitu. Rivaldi sudah masuk ke dalam tahanan gitu karena kasus sajam juga di situ. Yang di sana juga di BAP itu ternyata ada samurai yang ternyata kenyataannya bahwa Rivaldi itu hanya sebilah pisau lah, pisau kecil. Di BAP itu katanya samurai.
Nah, sehingga karena kekurangan dari catatan BAP itu untuk melengkapi 11 orang itu ditangkap Rivaldi. Itu lucunya. Banyak hal yang terjadi memang dan ini mungkin sebagai titik akhir dari kasus ini sebetulnya. Ketika sekarang semua ini bersuara ya. Tapi kita harapkan sih ya, dan selalu kita perjuangkan itu, apa yang diharapkan masyarakat netizen umumnya, khususnya keluarga korban ini segera mendapatkan keadilan seadil-adilnya gitu ya. Tapi kita tutup semeton ya videonya dengan salah satu kuasa hukum juga berpendapat tentang kasus ini gitu ya. Menarik untuk kita saksikan. Ini dia. Pertanyaan kami, kenapa baru sekarang? Kenapa enggak dari awal itu Rudiana tampil untuk memberikan keterangan? Kalau yang kemudian dia mengatakan bahwa Dede itu adalah sebuah kebohongan yang disampaikan oleh Dede, kalau menurut hemat saya silakan aja dibuktikan. Betul. Dibuktikan itu Rudiana dari segi mana bisa membuktikan bahwa Dede itu bohong. Jangan sampai karena Dede kan di awal mengatakan dia mengetahui ini siapa pelakunya. Sekarang Dede mengatakan bahwa dia ini didesain oleh Rudiana. Ya kalau desa dia silakanlah. Saya pikir yang paling tepat itu Mabes Polri harus turun tangan memeriksa perkara ini. Jadi biar digali dari awal apa yang menjadi motifnya. Gitu loh. Jadi kita bukan saling dia katakan bohong, ini katakan tidak, dia yang sana benar, di sini salah. Enggak seperti itu. Konstruksi yang harus dibangun adalah memeriksa dari awal perkara ini, membuat terang apakah perkara ini benar adanya pembunuhan dan perkosaan, atau semata-mata perkara ini hanya kecelakaan tunggal yang didesain seolah-olah adalah pembunuhan dan perkosaan. Memang dari awal kasusnya sudah nggak jelas gitu ya. Kasusnya sudah memang asli ini adalah kasus desain ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena sekarang itu udah muncul juga itu saksi-saksi yang melihat langsung kejadian di malam itu gitu. Dimana memang kesaksian dari para saksi ini mengatakan bahwa itu murni memang kecelakaan tunggal gitu. Ya. Dan ini akan menjadi sesuatu yang menarik semeton ketika ini akan diterangkan gitu kan seterang-terangnya gitu oleh para saksi ini. Pergerakan dari Kang Deddy juga kita ini belum selesai juga ya. Kita harus terus mendukung juga beliau untuk bisa diterangkan dengan seterang-terangnya gitu ya. Tapi sekali lagi semeton ya, saya sudah berusaha di akhir video jangan cepat termakan hoak ya, selalu jaga persatuan dan persaudaraan kita ya, dan jangan nakal tuh ya, karena sekarang sedikit nakal itu bisa berakibat fatal. Jadi segitu saja video semeton, semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru tentang perkembangan kasus Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.